Luar biasa. Raffi Ahmad terbang ke Bali atas undangan Aji Krishna demi menghadiri acara Festival Seni dan Budaya Krishna Sabha 2025 dengan biaya 6 miliar rupiah. Festival dengan biaya ditanggung secara mandiri oleh Aji Krishna dan tim tanpa donatur ini digelar selama 5 hari. Raffi yang hadir di acara pembukaan festival tampak begitu takjub dan mengaku tersentuh dengan berbagai suguhan seni dan budaya khas Bali, seperti tari-tarian dan tradisi serta budaya yang ditampilkan. Selain Raffi Ahmad, hadir pula beberapa pejabat penting seperti anggota DPD RI asal Bali Arya Wedarkana, Kepala Staf Kepresidenan RI Letjen Anto Putranto, serta Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa. Mereka menyaksikan aneka pameran hasil karya seni masyarakat Bali, seperti kain tenun khas Bali, pameran tanaman bonsai, topeng, hingga aneka karya lukisan yang berkesan. Seperti apa ramahnya Raffi ketika diminta foto bersama oleh masyarakat Bali dari orang dewasa hingga anak-anak? Apa yang membuat Aji Krishna tidak ragu merogoh kocek hingga sekitar 6 miliar untuk membiayai festival Akbar ini? Benarkah 11 lomba yang digelar melibatkan ratusan peserta yang digadang-gadang sebagai festival terakbar di Bali tahun ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah kesibukannya sebagai selebriti, sekaligus sebagai utusan khusus Presiden, Raffi Ahmad menyempatkan diri menghadiri undangan Aji Krishna dalam acara Festival Seni dan Budaya Krishna Sabha 2025 di Bali. Diliput secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi di Bali selama beberapa hari, undangan tersebut rupanya juga dihadiri oleh beberapa tokoh penting di Bali, seperti anggota DPD RI asal Bali Arya Wedarkana, Kepala Staf Kepresidenan RI Letjen Anto Putranto, dan Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa. Beragam tari-tarian khas Bali ditampilkan, di antaranya tarian oboh-oboh meramaikan acara pembukaan festival tersebut. Raffi Ahmad pun mengaku hatinya sangat tersentuh menyaksikan festival seni dan budaya yang digelar sahabat lamanya ini. Pasalnya, festival ini mengumpulkan para pekerja seni dari semua tingkat usia. Bahkan, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa juga mengatakan bahwa dirinya mewakili pemerintah, merasa sangat berterima kasih kepada Aji Krishna dan tim yang sudah menggelar festival seni dan budaya yang sejalan dengan program pemerintah, khususnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Alhamdulillah, acara Festival Seni Budaya Krishna Sabha di Bali tadi sudah pembukaannya. Apa kena di hati karena ini semuanya mengkolaborasikan luar biasa loh dari Aji Krishna lagi. Dari yang muda, jadi nggak cuma buka lahan terbuka, tapi beliau akan sosialisasi supaya bukan hanya di Bali aja, seluruh Indonesia harus terus hadir. Ya, tapi harus hadir di mana-mana. Harus terus melestarikan kebudayaan dari daerah masing-masing. Saya mengikuti beliau ini sudah cukup lama. Terima kasih, saya sangat bangga dan mengapresiasi apa yang dilakukan ini. Karena tidak mudah orang mempunyai bakat, keinginan. Ya, kalau kita bilang ya tadi melakukan dengan hati, nggak mungkin akan melakukan. Padahal tempatnya jauh, ya. Tapi akan menarik, akan memberikan dampak yang bagus di masyarakat. Terima kasih, selamat. Ya, kami sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan Aji hari ini. Ini juga sejalan dengan program prioritas Kementerian Pariwisata, yaitu event dengan intelektual properti Indonesia. Kami mendorong anak muda, kami mendorong anak bangsa untuk menggelar event-event berbasis budaya seperti ini untuk mendukung pariwisata yang berkualitas. Jadi terima kasih Aji untuk eventnya. Tadi sudah dipesankan ini, kami harapkan
Raffi Ahmad ditemani Aji Krishna berkeliling melihat-lihat pameran seni dan budaya yang disuguhkan. Mereka terlebih dahulu mengunjungi pameran tanaman bonsai yang dilombakan. Ada sekitar 2.500 tanaman bonsai yang diikutkan dalam perlombaan tersebut. Lalu, Raffi beranjak melihat karya para pembuat topeng yang terbuat dari batok kelapa. Pada momen tersebut, Raffi bertemu dengan anggota DPD Bali, Arya Wedatarna, dan mengenang masa lalu mereka ketika sama-sama menjadi model cover boy sambil berkeliling menyaksikan pameran seni dan budaya Krishna Sabha. Inilah konsep ininya, festival seni budaya. Tadi kan baru ini nih, baru pemanasan. Ini festival seni budaya. Pusatnya di sini. Di sini ada apa? Ini ada 700 peserta lomba bonsai. Oh, tadi ada yang lomba bonsai, lomba pewarnai, lomba menggambar. Yang mahal-mahal. Ini yang mahal-mahal, Pak. Silakan, Pak. Ini. Ya, Dek, permisi dulu, Dek. Kecil ya, mohon izin. Udah biasa di sini aja. Hebat sekali, memang kita apresiasi ini Aji nih, menggabungkan, mengkolaborasikan seni, semuanya ada di sini, seni budaya, sebutnya seni kreativitas, seni hias, bonsai, ada yang menggambar di sana, ada tari-tarian, semuanya memang ini benar-benar festival seni budaya. Ini ada berapa ratus, berapa ribu kan ya? 2.500 peserta. 2.500 tuh. Ini ada ini. Bangga enggak sih, Bangga sekali saya sama Aji nih, bangga banget. Tadi waktu opening aja, opening tari-tariannya aja aku udah. Oh ini, ini dari ini. Apa? Kayu. Oh pahat langsung sini, dibikin topeng. Dari. Nah, keren nggak sih, maksudnya luar biasa loh. Ini keren banget, Aji bisa mengkolaborasikan semuanya ada di sini. Terima kasih banyak karena banyak teman-teman kita ini kan membuka lapangan pekerjaan juga untuk teman-teman di desa. Ini sebenarnya orang-orang desa kalau mereka punya kreativitas dan diberikan wadah oleh teman-teman pengusaha, insya Allah bisa maju ya, ya. Waduh, siap senior kita. Bapak ini siapa namanya? Cover boy juga. Gimana? Nama? Ya, nomor-nomor. Kapan tiba? Baru tadi pulang lagi. Oh gitu. Kalau dulu ini cover boy ini senior saya. Senior ini cover boy saya. Di pemerintahan juga ini cover senior saya. Kita sama-sama berperan dan kita bantu Pak Presiden sekarang ya. Kita sama-sama ini. Kalau dulu kita masih ingat cover boy. Cover boy dulu. Salam 3 jari ya. Iya, senior lagi nih. Ya. Dulu sama Indra Bekti. Jadi nostalgia ya. Jadi ini sahabat-sahabat lama semua. Kak Arya ada, Aji ada. Wah, senang lah bisa berkolaborasi apalagi untuk festival seni dan budaya. Senang. Bener nggak kesini tanpa dibayar sama Aji? Oh, kalau ini mas saya sama Aji udah hati ke hati lah, jadi udah persahabatan selamanya. Jadi terima kasih juga nih, udah bagus banget ini. Ini Pak Presiden juga pasti senang sekali. Raffi lalu beranjak ke stand berikutnya. Ia bersama Wakil Menteri Pariwisata melihat-lihat pameran aneka kain khas Bali. Menurut Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa, mengapresiasi kegiatan budaya yang digelar ini. Menurutnya, karya seni lokal sangat bagus, namun di balik itu ada perjuangan yang luar biasa, misalnya mewarnai benang secara manual membutuhkan waktu selama 2 tahun. Di tengah fokus Raffi Ahmad keliling menikmati pameran seni dan budaya tersebut, banyak pula warga Bali yang ingin berfoto bersamanya. Raffi pun tampak dengan ramah meladeni permintaan mereka untuk berfoto bersama. Seperti inilah momen Raffi Ahmad kagum ketika melihat kain-kain khas Bali yang dipajang dan berharga jutaan rupiah. Songket. Ini songket. Ini apa nih? Songket. Ini bukan. Iya ini songket. Ini songket. Ini udah. Yang rumah songket enggak. Di dalamnya. Di belakang ada acara lagi ya, Ji ya? Enggak, di sini. Ntar lu belum lihat. Ini gedenya di
sini. Ayo foto keluarga. Ayo, mana dia? Dari mana dia? Satu lagi, boleh lebih lebar lagi izin. Boleh. Ini bukan nih. Jauh lebih. Ini. Oke. Ibu, boleh bangun ibu. Oke. Dia lihat kamera tengah semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi sekali. Handphone sekarang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke. Foto, ayo foto. Oke. Mana kameranya? Kameranya mana? Ayo foto. Ayo. Oke. Tentu sebagai pemerintah ya, kita sangat mengapresiasi kegiatan seperti ini, festival budaya. Saya lihat tadi yang terlibat itu banyak anak-anak muda. 2.000 lebih, yang semuanya total Aji melibatkan 2.000 lebih para pekerja seni di sini. Dan itu tadi saya lihat anak-anak muda. Jadi ini adalah tempat yang baik sekali, bagus sekali sebagai ruang ekspresi anak-anak muda sehingga mereka bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Nah, apa yang ditampilkan tadi tentu menjadi daya tarik wisata yang membuat akhirnya banyak terjadi pergerakan wisatawan. Ini mungkin nanti akan bisa menjadi kalender eventnya gitu yang orang udah tahu bulan berapa, tanggal berapa harus datang kembali untuk bisa melihat festival tadi, karya-karya yang luar biasa seperti tadi ya. Ini juga jadi apa? Untuk para generasi muda itu biar tahu bukan hanya di desa Aji lahir aja, tetapi juga ada Aji-Aji lain di desa-desa lain, di daerah-daerah lain yang terus memajukan desanya, menggabungkan kolaborasi seni, kebudayaan, pariwisata, sehingga teman-teman di desa ini juga semakin terbuka lapangan pekerjaannya dan juga culture-nya mereka juga terjaga. Betul sekali, ini sesuai dengan cita-cita Pak Presiden ya untuk membangun dari desa. Jadi luar biasa yang sudah dilakukan oleh Aji. Tak hanya itu, Trasi Ahmad didampingi Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa dan juga Aji Krishna serta sejumlah pejabat publik Bali melihat pameran lukisan karya masyarakat Bali. Di antara banyak lukisan tersebut, Trasi menemukan lukisan dalam bentuk karikatur yang memperlihatkan keluarga Rasi Ahmad. Terkesan dengan karikatur tersebut, Trasi pun terlihat suka dan ia langsung membelinya sebagai bentuk apresiasinya terhadap pelukis karikatur tersebut. Kita beli kalau gitu, Ci. Nanti saya beli satu ke Aji ya. Siap. Terima kasih ya. Foto, minta fotonya sama Aji, 1, 2, smile. Iya. Nanti kita beli. Saya titip Aji. Titip Aji ini. Terima kasih ya. Saya beli satu. Mengejutkan, Trasi Ahmad ditemani Aji Krishna keliling Festival Seni dan Budaya Krishna Sabha 2025 di Bali. Lantas, benarkah Aji Krishna sampai menghabiskan biaya sekitar 6 miliar rupiah untuk menggelar festival tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Trasi Ahmad menceritakan undangan dari pengusaha Bali, Aji Krishna, untuk menghadiri Festival Seni Budaya Krishna Sabha 2025 di Bali. Karena teman yang mengundang,
dan Raffi Ahmad sebagai utusan khusus Presiden yang membidangi pembinaan generasi muda dan pekerja seni, maka sangat tepat untuk Raffi hadiri mewakili pemerintah. Menurut Raffi, ia akan selalu menyempatkan dirinya untuk hadir jika diundang oleh teman dekatnya, walaupun terkendala jarak yang jauh. Sebagai utusan khusus Presiden, Raffi mengaku tanggung jawabnya semakin banyak dan berat. Raffi juga menceritakan kedekatannya dengan Adjie Krishna yang sudah terjalin sejak lama. Ia menyebutkan sudah dekat dengan Adjie Krishna sejak keduanya memulai usaha mereka dari nol. Tak hanya itu, saat Raffi ingin menikahi Najita, ia pun juga bercerita kepada Adjie Krishna. Seperti inilah rasa bangga Raffi Ahmad kepada Adjie Krishna yang sukses membuat festival megah, serta usaha bisnis oleh-olehnya yang sukses, sehingga diminati dan menjadi oleh-oleh yang paling dicari oleh semua wisatawan yang pergi ke Bali. Raffi pun juga menyebut pertemanan mereka yang tulus bukan karena uang. Terkait bayar-membayar, setiap Raffi menolak, menurut Raffi, Adjie tetap membayar Raffi Ahmad. Tapi kali ini, karena ia hadir sebagai utusan khusus Presiden, maka tidak ada lagi urusan hitung-hitungan. Gianyar dan sekitarnya dibikinkan satu festival yang memang melibatkan banyak pihak. Di sini juga bagus untuk para pekerja seni dan seni budaya diperlihatkan untuk pariwisata. Jadi Adjie ini memang putranya Bali yang memang saya sendiri salut, saya sendiri selalu mendoakan Adjie. Sudah kita berkawan bersahabat sudah lama. Jadi apa yang dilakukan Adjie, aku yakin Adjie sukses sekarang ini karena hatinya yang sekarang ini ya kita sama-sama kita berkawan. Cuma memang kesibukan kita kadang ya jauh mata dekat di hati. Tapi ya pasti kalau teman atau kawan mengundang sebisa mungkin aku pasti akan datang. Sejauh apapun melangkah ya pasti kalau memang kita bisa pasti ya sebenarnya tanggung jawabnya aja lebih banyak lagi, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Tapi terkadang juga aku bisa memposisikan diri di mana memang aku sedang menjadi utusan Presiden, sedang menjalankan tugas negara, di mana masih juga sebagai ya entertainer, masih juga sebagai ayah, masih juga sebagai seorang suami. Jadi ya kita sama-sama aja sih, jadi tergantung di mana kita. Misalnya kalau hari ini ya kebetulan karena Adjie juga di sini membawa seni budaya, jadi aku juga bisa support sebagai utusan Presiden. Kebetulan kan di bagian pembinaan generasi muda dan pekerja seni, ini supaya generasi muda ini tahu untuk menjadi sosok seorang sukses seperti Adjie, dan juga untuk para pekerja seni ini kita berkolaborasi, kita saling mendoakan, saling support satu sama lain. Kita bisa sukses bersama, karena saya selalu percaya dalam satu buah kesuksesan itu tidak ada orang yang sukses karena dirinya sendiri, pasti karena timnya, karena keluarganya, karena orang di sampingnya. Kalau aku udah janji itu pasti sebisa mungkin aku akan tepati. Bagi Adjie kan salah satu orang yang spesial, juga udah 10 tahun lebih aku mengenal sosok Adjie. Beliau juga zamannya aku mau menikah sama Nagita juga curhat sama Adjie. Di Bali dulu juga aku sering banyak dibantu sama Adjie, setiap kali datang, Adjie suka siapin, padahal kita kenal sudah lama banget, tapi pikir di kenang-kenangannya juga banyak sama Adjie. Ya alhamdulillah lah, kalau memang aku bisa pasti aku datang sebisa mungkin, meskipun sampai Bali acaranya aku cuma 2 jam 3 jam, aku balik lagi nggak apa-apa. Tapi kan banyak hal-hal yang berteman itu bukan karena uang, bukan karena apa, tapi ada dari hati. Ada rasa gimana ada gitu rasa hati yang kita itu bisa kita rasakan itu sendiri. Ya, satu chemistry. Aku tahu Adjie ini orang yang baik banget. Dia tahu banget, Ji. Aku tahu. Dia tahu banget, Raffi tahu banget, Ji. Sama-sama tahu ya. Sama-sama tahu lah, Adjie ini ya ibaratnya kita ini mulai dari nol dengan jalannya masing-masing. Sukses bersama. Ya, sukses itu relatif lah. Maksudnya kita selama kita bisa memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, apalagi buat orang banyak, dan juga bisa lebih lagi ya, dan bersyukur ya. Sukses itu memang luas lah, tapi yang paling terpenting itu bisa kita konsisten. Saat kita jatuh kita bangkit lagi. Ini pernah dirasakan sama Adjie juga dulu waktu COVID kan,
banyak toko-toko tutup, banyak orang-orang merumahkan karyawan, tapi Aji masih tetap stay dan bertahan sampai sekarang, bangkit lagi. Apalagi dan ini hasilnya masih ada di sini, masih ada di depan mata. Bisa oleh seluruh orang ke Bali itu pasti datang ke tempat oleh-oleh Aji Krishna. Sekarang Aji bikin festival seni budaya yang melibatkan banyak orang, mungkin ribuan orang di sini, ribuan orang, bahkan penuh nanti. Wah, aku bangga banget sama Aji. Dikenal sama Aji juga sama, waktu itu pertama kali diundang Aji bikin festival kecil-kecilan untuk tokonya. Itu kenal Aji pertama. Setelah itu sampai sekarang aku bilang, Ji udah kamu dibayar nggak usah, Aji kasih loh gitu. Bener dikasih malah aku minta Aji kasih waktu dulu. Udah ini nggak usah Ji, dikasih sama dia udah. Kasih itu berapa zaman dulu besar banget, sudah lupa saya. Besar lah pokoknya dikasih. Jangan, aku tuh sama Aji Aji tuh udah banyak baik. Udah kita ini kan berteman kan bukan karena uang, bukan karena apa. Ya aku doain Aji. Terima kasih. Karena Aji juga orang baik. Saya selalu ingat kalau di Bali ini pasti top of mind aku pertama kali di kepala aku pasti Aji. Pasti hubungin meskipun ya kadang Aji di Jakarta, tapi kalau selalu ngabarin dia aku di Bali selalu rata-rata. Ya kecuali yang emang akunya cuma transit atau itu yang enggak. Tapi kadang-kadang kalau yang akunya stay pasti Aji di mana, pasti nggak mungkin aku nggak hubungin Aji. Ya ketemu atau nggak ketemu tapi akan. Rapi nanti itu sebagai utusan presiden. Yang dulu memang sebelum jadi utusan presiden, Rapi udah teman saya dari muda. Saya nggak ada salahnya mengundang beliau. Dan itu pun sebelum saya mengundang beliau 2 bulan lalu, saya sempat sempat ke rumahnya membahas tentang festival seni budaya dan beliau menyambut itu baik. Nah kebetulan karena tugasnya beliau di utusan presiden itu adalah kreatif seni dan budaya, dan di utusan presiden dia tugasnya, kapasitasnya dia sebagai tim kreatif ekonomi dan UMKM. Nah nggak ada salahnya, tepat kan? Tepat memang bidangnya dia, dan kebetulan juga bidangnya Ji. Bidangnya Aji juga. Ya, sama-sama ya. Saya di Kadin Pusat ikut di bawah. Kalau bicara Rapi ya, kalau bicara ngundang ya. Ngundang karena dulu saya pernah ngundang Rapi itu bayarnya cukup mahal. Tapi kali ini, karena ini kan kita mengangkat destinasi wisata seni dan budaya. Saya yakin ini sebagai utusan pemerintah dan juga sebagai pertemanan, rasanya nggak ada hitung-hitungan itu. Nggak ada hitung-hitungan. Karena ini kan demi Bali, untuk mengangkat pariwisata Bali, ekonomi di Bali, UMKM di Bali. Saya yakin ini karena tugas pemerintah. Seyogyanya Rapi bagaimana bisa datang ke Bali membuka festival ini, dan tujuannya apa? Menghidupkan ekonomi dan pariwisata yang ada di Bali. Aji Krishna mengaku Festival Seni Budaya Krishna Sabha 2025 ini menyuguhkan 11 perlombaan. Beberapa perlombaan diantaranya adalah lomba tanaman bonsai, diikuti 600 peserta, lomba oboh-oboh mini, diikuti 400 peserta, dan lomba main serulingnya akan diikuti 500 peserta, dan sebagainya. Aji Krishna juga menjelaskan alasan dirinya membuat festival ini. Setelah 18 tahun berbagai bidang usaha ia jalani, Aji Krishna rupanya ingin berbuat sesuatu untuk ia wariskan kepada anak dan cucunya nanti. Warisan yang tepat menurut Aji Krishna adalah seni dan budaya yang tetap lestari. Tak main-main, Aji Krishna menggelar festival seni dan budaya ini selama 5 hari dengan menelan biaya sekitar 6 miliar rupiah. Aji Krishna merasa bahwa dirinya harus membuat suatu destinasi di Bali dengan tetap menghidupkan budaya Bali. Tujuannya agar bisa bermanfaat untuk masyarakat Bali, sehingga bisa memacu terus berputarnya roda perekonomian di Bali. Siapkan acara Festival Seni Budaya Krishna Sabha yang lokasinya di daerah Gianyar, itu dekat Ubud, dan kemarin kita baru mengadakan gladi resi. Hari ini sore jam 4 resmi. Konsep acara ini betul-betul saya mengangkat seni dan budaya. Seni dan budaya kearifan lokal Bali. Nah makanya konsep yang kita angkat ini sekarang adalah seni dan budaya dan kembali ke alam. Dan di situ kita akan kurang lebih peserta yang akan mengikuti festival ini kurang lebih 2.500. Ada 11 lomba. Lomba yang pertama adalah lomba penjor. Yang kedua adalah lomba lelakut. Lomba lelakut itu adalah lomba yang di sawah itu kan ada patung-patung yang aneh-aneh, itu namanya lelakut. Terus ada lomba layang-layang, ada lomba
peserta 500 main seruling di tengah sawah. Nah, itu nanti yang seru itu. 500 peserta main seruling di tengah sawah itu luar biasa. Itu pertama kali ada di Bali. Dan termasuk juga lomba penyor, lomba ogoh-ogoh mini. Lomba ogoh-ogoh mini terbanyak di Festival Seni Budaya ini ada kurang lebih 400 peserta seluruh Bali. Itu nanti bisa lihat bagaimana ke konsep lomba-lomba ogoh-ogoh mini. Dan ada juga lomba lomba apa namanya lupa ya. Perlu bonsai pesertanya kurang lebih ada 600 peserta lomba bonsai, itu juga dari luar Bali. Ya. Karena kan selama ini saya udah 18 tahun merintis usaha, Krisna itu usianya udah 18 tahun. Saya ingin membuat legasi ke depannya buat anak cucu kita ke depan. Gitu. Nah, saya lihat ke depannya takut seni budaya kita di Bali itu kan terkenalnya karena apa? Adat dan seni dan budaya. Makanya saya ingin membuat legasi bagaimana ke depannya harus bisa menciptakan seni budaya ini biar tidak hilang gitu. Makanya kita buatlah festival yang pertama hari ini, dan nanti kelanjutannya tahun depan udah mulai pembangunan museum Pancayarnya termasuk juga Sanggar-Tari. Itu yang di Gianyar. Terus kita juga ada buat juga lagi satu di daerah Bali Utara. Di Bali Utara itu kita akan membangun di sana namanya Kampung UMKM. Kampung UMKM dengan luas 20 hektar. Makanya yang pertama yang kita angkat di sini filosofinya itu adalah bagaimana seni budaya kita biar nggak hilang. Bagaimana kita menjaga alam. Ketiga, bagaimana UMKM kita harus rangkul. Makanya itu yang kita buat lagi untuk anak cucu kita ke depan. Gitu, buat warisan ya. Buat warisan. Anak cucu budaya. Karena saya selama ini saya berusaha berbisnis, tetapi kalau nggak bisa membuat legasi untuk kedepannya buat apa gitu. Makanya saya ingin membuat legasi buat anak cucu saya ke depan. Apa itu? Ya udah, seni budaya kita angkat, kita kembalikan, kita garap kembali gitu. Nah, makanya ya itu kan butuh biaya tinggi. Apa? Butuh biaya tinggi. Oh, biaya. Ya, Oke, ini menarik nih soal biaya. Atau buat museum Pancayar itu kan melibatkan banyak orang, ratusan orang itu. Kan penari itu nggak mungkin 2 orang. Penari itu namanya penari berkolaborasi bisa 200 orang, bisa 300 orang. Buktinya ya kan seruling itu yang nanti main seruling 500 orang itu nggak mudah. Nah, makanya di sini kita harus berani menciptakan sesuatu bagaimana kedepannya biar menjadi legacy. Kalau acara festival seni budaya ini selama 5 hari ya, tanggal 27, 28 itu festival seni budaya, tanggal 29 itu khusus undangan pelaku pariwisata, tanggal 30 dan tanggal 1 Juli itu khusus otomotif. Nah, makanya festivalnya 2 hari, 1 harinya itu ada undangan kepada pelaku pariwisata ingin menjelaskan, ingin presentasi tentang apa yang kita bangun di daerah Gianyar ini. Terus yang hari keempat, kelima itu kan khusus otomotif, mengenalkan bahwa tempat ini udah bisa dipakai event-event. Disebut tadi aja. Nah, kalau masalah biaya karena ini namanya juga selama 5 hari kan, 5 hari karena konsepnya itu kembali ke alam, semua itu bangunannya pakai bambu, itu membutuhkan biaya mungkin 5-6 miliar selama 5 hari. 5-6 miliar. 5-6 miliar. Itu untuk tanpa sponsor. Tanpa sponsor. Itu dana pribadi. Nah, saya harus apa ya? Saya harus bisa membuat sesuatu apa ya? Inovasi yang bisa mengangkat seni dan budaya kita biar nggak hilang, biar menjadi destinasi wisata. Kalau ini menjadi hidup, menjadi destinasi di Bali, otomatis kan ekonomi di Bali dan pariwisata di Bali makin berkembang. Artinya saya mengambilkan dana 6 miliar, tetapi manfaatnya untuk seluruh masyarakat dan Bali. Ekonomi di Bali. Saya udah bilang ini kita festival ini kita betul-betul mandiri. Kita betul-betul harus menjadi contoh, harus menjadi contoh buat kita, harus membantu pemerintah, bukan kita yang minta-minta sama pemerintah. Makanya saya dari awal bilang pokoknya Rapi datang. Segala sesuatu pokoknya saya itu mandiri dari dulu, karena saya diajarkan udah dari mandiri dari dulu. Nah, makanya saya terima kasih sama Rapi dengan waktu yang beda, dengan kesibukannya, dengan waktunya yang begitu padat, masih bisa menyempatkan datang ke acaranya. Dan terutama juga untuk ngasih semangat untuk anak-anak muda biar tambah kreatif. Justru aku terima kasih sama Haji, karena Haji ini mandiri semuanya, membantu pemerintah juga. Ini juga menjadi membantu program aku juga malah justru untuk mensosialisasikan kepada pekerja seni dan generasi muda. Jadi ini juga menjadi salah satu contoh juga. Makanya aku senang juga, mudah-mudahan teman-teman wartawan juga nanti kan di sosial media bahwa langkah jejaknya Ajik ini patut dicontoh untuk generasi muda selanjutnya. Kita ini harus ringan tangan, maksudnya bukan dengan tangan suka mukul, tapi dengan tangan untuk suka bekerja, menolong orang, berdiri di kakinya sendiri dalam keadaan apapun. Jadi terima kasih untuk Haji. Ada lagi yang terakhir? Ada yang terakhir lagi? Dia lagi pembebasan lahan 20 hektar untuk membangun apa? Satu-satunya nanti akan ada kampung UMKM di Indonesia yang tempatnya. UMKM? Kita bebaskan lahan 20 hektar. Di sini? Di Bali Utara. Kita membangun kampung UMKM.
Nanti kita akan bangun rumah adat zaman dulu, tapi di dalamnya ada produksi. Top, mantap, is the best. Mengejutkan. Pengusaha Aji Krishna habiskan biaya sekitar 6 miliar rupiah untuk membuat festival secara mandiri di Bali. Lantas, seperti apa pula Aji Krishna menunjukkan deretan koleksi puluhan unit mobil mewahnya kepada tim Intens Investigasi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers, hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pengusaha tajir Aji Krishna menunjukkan puluhan koleksi mobil mewahnya yang berharga miliaran rupiah secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi di garasi mobilnya yang berukuran sangat luas di Bali baru-baru ini. Dari antara banyak mobil mewah tersebut, Aji Krishna juga tak lupa menunjukkan salah satu unit mobil miliknya yang ia beli dari artis Andre Taulani. Ajik mengungkap bahwa mobil tersebut harga tidak ternilai karena merupakan koleksi Andrea Taulani. Lantas, apa alasan Aji Krishna akhirnya memutuskan untuk membeli mobil Andrea Taulani ini? Ini mobil BMW warna kuning milik Andre Taulani. Ini bukan dibeli ya. Begitu dia main ke rumahnya Andre Taulani, saya lihat ada BMW warna kuning. Ini cocok buat di naik luxury suruh buat pajangan. Nah, di situ saya minta sama Andre, saya tahu saya kalau beli ini pasti harganya mahal. Dan kalaupun saya beli pasti Andre nggak jual. Alasan saya apa? Andre, kasih saya mobil ini, saya akan pajang di suruh saya di Bali. Aduh Cik, ini baru jadi, baru habis ikut ikut pameran dan dia juara satu di acara event otomotif di Jakarta di pameran. Begitu sampai rumahnya, saya datangin rumahnya, Andre izinkan saya dong pajak mobilnya dulu. Itu harganya. Karena kan pas di event otomotif dia termasuk kategori lomba dapat juara situ di 2002. Karena kebetulan juga Aji waktu itu baru buka showroom, nggak ada salahnya sekalian untuk dipajang di showroom, makanya dia posisinya paling depan. Ada paling depan ya? Iya, paling depan. Ya paling depan kan buat promosi di showroom kita jadi naik kan. Oke. Jadi showroom yang sebelahnya jadi nilainya jadi naik. Saya bilang kalau bicara Andre Taulani, kan mobil lama, klasik. Iya. Ini kalau mungkin beli ya, katanya kata Andre waktu di event di Jakarta waktu event otomotif, waktu dilempakan, ini udah ada yang nawar 500 juta. 500 juta gitu. Kayak kalau dibeli itu berapa? Saya bilang, udah Andre, taruh mobilnya di Bali. Nanti kapan bosan ambil lagi. Bicara mobil ini Thunder Hall, ini punya Bang Sud. Ya kita juga minta sama Bang Sud. Kalau ini mobil klasik, namanya Morgan. Ini kalau orang nggak tahu ini dikira mobil tua, karena kan bentuknya klasik. Padahal ini mobil baru. Ini mobil baru tahun 2023. Kadang-kadang kalau di jalan, itu mobil klasik. Mobil tua, itu bisa speed dan kecepatannya gila ya, kencang ini. Padahal ini mobil baru buatan Inggris, mesinnya BMW Sport. Nah, makanya saya buat semangat buat anak-anak muda. Di Bali itu ada Lamborghini Aventador, ada 2 di Bali. Teman-teman yang lainnya udah dijual. Di Bali itu yang ada 2, ada orange sama warna hijau. Nah ini Aventador yang kita beli 2013. Nah, di sini kan orang tahunya showroom, tetapi tidak semua dijual.
Ada sebagian yang dijual, tapi sebagian mobil pribadi. Ini mobil pribadi yang dari hasil kerja keras, namanya Lamborghini Aventador 2014. Berapa M ini, Haji? Ini dulu belinya 12 M atau 13 M, lupa. Nah ini namanya Ferrari 296 GTB. Ini hybrid, ini irit bahan bakar. Oke. Lagi ditas. Ini 2024. Berapa M nih, Haji? Ini barunya 11,5 M. Ponderun. Ini full paper. Apa tuh artinya? Artinya samsat lengkap. STNK samsatnya. Oh gitu. Kan ada paper no paper. Ini full paper. Surat-surat lengkap. Oh. Jadi bawa mobil kalau surat-suratnya nggak lengkap, nggak akan jalan. Namanya pos targa GTS. Ini 2024 juga. Ini kita beli kalau nggak salah 146 jet. Berapa M nih, Haji? Ini angkat. GTS. Ngeri ya? Ngeri. Ini set 2023. 2023 kita beli 19. Nah ini mobil jualan. Ini mobil jualan nih. Ini kalau ada yang minat nih, ayo. Ini 2024. Pos Polestar 2024. Sesi 2500 tipe S. Kilometer hanya 3.000. Ini yang harus. Wah ini Haji nih. Nomornya ini loh nih. Kenapa nih, Ji? Si A7i itu kenapa, I? Haji namanya Haji. Haji ya. Plat number. Nah ini mobil G63 2022 full option. Ini full. Ini banyak ada mensi G63 tetapi kebanyakan yang standar. Cari yang full option itu jarang, terbatas. Makanya ini full option seperti baru pada 2020. Begitu guys. Dari deretan pencapaiannya yang terbilang gemilang sebagai pengusaha, Aji Krishna berharap bahwa apa yang dicapainya kini bisa memotivasi orang-orang muda milenial agar tetap semangat dan selalu bekerja keras. Aji Krishna mengingatkan bahwa tidak ada proses yang instan bisa langsung kaya. Apa yang dicapainya kini selalu dimulai dari bawah tahap demi tahap, perjuangan demi perjuangan, juga peluh demi peluh, tantangan demi tantangan. Ia pun mengingatkan generasi muda milenial untuk selalu jujur dan tidak lupa juga untuk selalu berbagi kepada sesama. Sebagai pengusaha, tentunya tidak langsung besar. Semua dari nol. Tidak punya apa-apa, dari nggak punya mobil, sekarang bisa sampai punya showroom seperti ini, tentunya butuh proses. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan ya, Aji ya. Anak-anak muda kalau ingin sukses, bekerja keras. Bekerja keras. Setelah bekerja keras, jujur. Setelah itu, ingat selalu banyak berbagi. Rezeki kita akan semakin banyak. Dan doa dari masyarakat juga akan semakin banyak. Nah, makanya saya bisa seperti ini karena selalu berbagi. Kita promosi, kita nggak promosi besar-besaran. Dengan cara berbagi kita bagian dari promosi juga kan. Dari situlah masyarakat banyak yang doakan kita bagaimana usaha kita, rezeki kita biar lancar. Makanya buat anak muda tidak kerja keras itu penting. Yang kedua, begitu ada rezeki jangan lupa disisihkan sekian persen untuk berbagi untuk masyarakat yang membutuhkan. Pesan saya buat anak-anak generasi muda, kalau ingin sukses itu butuh proses. Tidak ada yang instan, tentunya harus kerja keras, jujur, dan selalu berbagi begitu ada rezeki. Itu kunci. Halo buat generasi muda, saya sudah lihat nih showroomnya Jiki. Ini prosesnya nih dari kerja keras. Buat generasi muda, jangan patah semangat, harus semangat, harus terpacu. Bagaimana caranya? Harus tetap jadi orang hebat. Harus anak muda, generasi anak muda yang sekarang harus jadi orang hebat. Gimana caranya? Contoh Ajik ya. Kalau Ajik itu dari pagi sampai siang sampai malam nggak pernah istirahat kerja dan masih nyuci sendiri. Anak-anak muda ingin hebat, ingin sukses, belajarlah sama-sama orang hebat. Sekali lagi buat generasi muda jangan pernah patah semangat, harus semangat, ingat kerja keras. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan
Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscriber.